Alhamdulillah. Maka tidak ada rugi. Beruntung luar biasa. Keberuntungan yang kita dapat malam hari ini. Jadi kalau mau iri, irilah dengan orang yang dimampukan ibadah. Kenapa? Kekal abadi selama-lamanya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan dengan angin ini, Masya Allah. Nabi Sulaiman itu punya kendaraan angin. Bukan motor, bukan mobil, apalagi becak, bukan. Datang pakai angin dengan bala tentaranya. Ketika di atas, tiba-tiba ada petani di bawah yang menyebut Nabi Sulaiman. Apa kata dia? Subhanallah, laqad utiya ibnu Dawuda mulkan azima. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada anak Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kerajaan yang besar. Nabi Sulaiman di atas angin mendengar suara orang yang ada di bawah. Ini hebat Nabi Sulaiman. Jadi pemimpin yang luar biasa, tahu susahnya rakyat, tahu apa yang di bawah. Dengar, jangankan suara manusia, suara semut aja dengar. Masya Allah. Kita, kalau kita kan agak kebalik kadang. Kadang orang ngomong sebelah aja tidak dengar gitu. Masya Allah. Luar biasa Nabi Sulaiman. Tahan dia turun ke bawah, menghampiri, menjumpai orang yang menyebut namanya tadi. Ditanya dengan bala tentaranya, apa yang kau ucapkan? Apa jawab petani itu? Tidak ada. Karena ketakutan luar biasa. Bayangkan, datang panglima bawa kendaraan yang paling mewah. Masya Allah, helikopter tiba-tiba turun. Kita lagi nyebut yang di pucuk itu. Gimana perasaan kita? Ujung Palembang gugup. Takut kita, Masya Allah. Akhirnya dipaksa, aku tadi mengucap satu kalimat, Subhanallah, Maha Suci Allah, laqad utiya ibnu Dawud mulkan azima. Apa kata Nabi Sulaiman? Kalimat Subhanallah yang kau baca itu lebih hebat, itu lebih mulia, itu lebih istimewa daripada kerajaan yang kupunya. Nabi Sulaiman itu punya kerajaan luar biasa. Anak buahnya dari mulai jin, manusia, hewan paling besar sampai yang paling kecil jadi anak buahnya semua. Apa kata Nabi Sulaiman? Satu kalimat Subhanallah yang keluar dari lisanmu itu lebih baik daripada harta yang kupunya. Kenapa? Kerajaanku akan hilang, kerajaanku akan lenyap, hartaku akan habis, tapi kalimat Subhanallah yang kau ucapkan akan kekal abadi sampai kau jumpai pahalanya di surga yang Allah Subhanahu. Alangkah indahnya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Jadi ibadah itu tidak bisa dinilai dengan dunia. Kalaulah kita bisa mengorbankan dunia dan seisinya hanya untuk sekali ibadah, itu lebih baik. Karena hidup kita ini tidak ada nilai, tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan kecuali saat kita ingat Allah Subhanahu. Ma tabatid dunya illa bidzikri. Tidak ada nikmat dunia ini kecuali saat kita bisa ingat Allah. Minta maaf, tidak manfaat harta, tidak berguna kuasa, tidak manfaat punya anak banyak kalau tidak patuh tunduk perintah Allah. Kalau tidak mampu sholat, tidak mampu puasa, tidak mampu sedekah, tidak mampu baca Quran, tidak mampu zikir, tidak ada nikmat dunia ini. Dunia ini gelap, kecuali saat kita duduk di majelis para alim ulama yang mengajarkan ilmu warisan Nabi besar Muhammad. Jadi luar biasa. Jalan menuju masjid mushola ada pahalanya. Allahu Akbar. Namun yang dipilih Allah, mereka lah orang-orang istimewa yang bisa datang ke masjid dan mushola. Tidak semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita ini, saya pribadi bisa datang ke mushola ini karena Allah yang memilih. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, kalau bukan karena cinta Allah, tidak mungkin datang ke mushola ini. Karena Allah sayang, kalau Allah cinta, maka Allah mampukan kita ibadah. Alhamdulillah. Ya Allah, cinta Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam cinta Allah. Amin ya Rabbal. Luar biasa. Yang ketiga,
yang bisa mengampunkan dosa, meninggikan derajat di sisi Allah adalah intidharus shalah ila shalah, menunggu dari salat ke salat berikutnya. Nunggu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nunggu salat itu ibadah. Nunggu salat aja. Orang dari maghrib nih sampai isya duduk aja di musala. Tak sengaja Ustaz ketiduran. Nunggu salat isya dapat pahala, dapat pahala. Alhamdulillah. Kenapa? Selama duduk di tempat salat, selama itu pula malaikat mendoakan kita. Maka kata Imam Ibnu Battal dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, apa kata beliau? Faman kana katsirud dzunub. Siapa orang yang merasa banyak dosa? Bagi kita harus merasa banyak dosa. Karena kita memang tempatnya dosa dan salah. Banyak dosa kita, tak terhitung. Masya Allah, ada yang sengaja, ada yang tak sengaja. Ada yang tak sengaja itu lebih banyak dari yang sengaja. Ada orang tak sengaja, caknya aku tak berdosa Ustaz, tapi nengok bibit jamu liwat pagi tadi, nah itu dosa juga. Tak sengaja Ustaz, iya tak sengaja sekali. Yang kedua nanya mana alamatnya. Ada orang liwat, astagfirullahaladzim. Habis tanya kau balik ke mana bibit itu? Sengaja, yang pertama tak sengaja, yang kedua diikuti nafsunya. Maka begitu banyak dosa. Sengaja tak sengaja kadang kita melihat aurat perempuan, dosa. Sadar tak sadar, suka tak suka, senang tak senang, itu tetap dosa. Maka kita harus banyak-banyak amal supaya dosa kita diampunkan Allah. Karena orang paling bahagia orang yang paling sedikit dosanya. Alhamdulillah. Nikmat. Maka apa kata Imam Ibnu Battal? Kalau merasa banyak dosa, wa arada ayyuhatallahu bihal khataya bighairi ta'ab, dan dia ingin diampunkan dosanya oleh Allah tanpa capek, tanpa susah, tanpa payah, tanpa letih, apa yang dilakukan? Falyaghtanim mulazamata fil musalla ba'da shalah. Hendaknya dia memperbanyak duduk di tempat sholat setelah sholat. Habis sholat jangan langsung hilang. Habis sholat jangan langsung berlari. Habis sholat jangan langsung menculat. Kadang orang bingung ini. Habis sholat langsung hilang. Kawan sebelah bingung. Caknya ada wong samping sini. Pas noleh kiri tapi tidak katip. Siapalah duduk di sini. Jangan-jangan jin duduk di sini. Nah itu bahaya juga buat orang takut nanti. Tenang aja dulu. Duduklah di tempat sholat. Tadi alhamdulillah habis sholat baca zikir. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah. Zikirnya Ustaz banyak. Oh zikir apa pun terserah. Ada la ilaha illallah, ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu akbar, ada sholawat, ada tahlil dan semua. Yang penting baca. Ada orang ini ribut soal zikirnya. Zikir ini, zikir itu, zikir ini, zikir itu. Tak boleh ini, tak boleh itu. Kawan tadi tanya, Bapak habis sholat zikir? Habis sholat aku langsung nonton TV. Sibuk orang si ribut zikir ini, zikirnya lupa. Masya Allah. Jadi kita mau zikir apapun yang terserah, yang penting masih duduk di tempat sholat.